Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Dani Prasetyo Mulyono dengan NIM 21K10004. Hari ini saya akan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian menggunakan K-means clustering dan menggunakan pendekatan Euclidean distance. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, dataset yang akan saya pakai berasal dari Kaggle dengan judul Customer Shopping Trend Dataset. Di dataset ini, ia mempunyai sebanyak 3.900 data, dan data ini sudah saya download sehingga kita bisa saja langsung mulai ke pembahasan coding yang sudah saya buat. Nah, setelah kita mempunyai dataset yang akan kita pakai, langkah selanjutnya kita akan mengimpor semua library yang akan kita pakai, seperti Pandas, Pandas Color, K-means, dan yang paling penting, karena kita akan melakukan visualisasi setelah melakukan K-means, adalah matplotlib.pyplot. Dan setelah kita mengimpor semua library yang akan kita pakai, langkah selanjutnya kita akan meload semua data dengan menggunakan bantuan pd.csv, dan kita akan menghilangkan semua missing value dari dataset tersebut menggunakan drop NA, dan dapat dilihat semua kolom dari dataset yang akan kita pakai seperti customer ID, age, gender, item purchase, kategori, dan juga isi dari kolom tersebut. Tapi pada kasus kali ini saya akan menggunakan kolom age dan purchase amount USD untuk melakukan segmentasi ataupun K-means clustering, di mana saya menggunakan age dan purchase amount USD yang dapat membantu saya dalam menjawab apakah pada usia yang lebih tua mereka berani membeli harga yang lebih mahal ataupun sebaliknya. Setelah itu saya akan menggunakan scatterplot untuk memvisualisasikan data mentah, dan dapat dilihat pada data awal ini belum terjadi segmentasi pada dataset. Dan setelah itu kita akan melakukan K-means clustering menggunakan kolom yang akan kita pakai sebagai fiturnya, yaitu age dan purchase amount USD. Dan setelah itu kita akan menormalisasikan data menggunakan standard scalar, di mana dengan menggunakan standard scalar ini ia akan menghilangkan semua perbedaan skala dan dapat membantu meningkatkan K-means clustering tersebut. Setelah melakukan normalisasi, saya akan menentukan jumlah cluster yang akan saya pakai. Jumlah cluster yang akan saya pakai adalah 4, dan setelahnya kita akan langsung menggunakan bantuan dari Python, yaitu K-means. Dan pada K-means ini, jika kita tidak menentukan pendekatan apa yang akan kita pakai, maka secara otomatis ia akan menggunakan Euclidean distance sebagai penentukan jarak antar data. Dan itu merupakan pendekatan yang ingin kita pakai, maka kita bisa saja langsung ke langkah selanjutnya, yaitu k-means.fit, dan setelahnya kita akan menambahkan kolom pada dataset kita dengan nilai cluster-cluster atau pada data tersebut mereka ada pada cluster berapa sih, dan setelahnya kita akan menganalisis resultnya dan juga average value for each cluster, dan dapat dilihat dari outputnya. Setelah itu kita akan menggunakan elbow method dan juga silhouette score untuk menentukan apakah jumlah cluster yang kita pakai sudah tepat atau belum. Dan pada elbow method ini kita dapat melihat bahwa jumlah cluster yang kita pakai adalah 4, dan pada saat 4 ini tidak terjadi penurunan yang signifikan. Sehingga menurut saya jumlah cluster 4 merupakan angka yang cukup efektif dalam melakukan K-means clustering. Begitu pula pada saat saya melakukan silhouette score. Dapat dilihat pada grafik ini, titik puncak berada pada saat cluster adalah 4, sehingga menurut saya bahwa jumlah cluster yang efektif adalah jika ia mempunyai nilai 4. Dan setelah kita melakukan analisis apakah jumlah cluster yang sudah saya pilih tepat atau belum, kita dapat memvisualisasikan hasil dari segmentasi yang kita lakukan pada age dan purchase amount menggunakan bantuan scatterplot. Dan dapat dilihat pada visualisasi scatterplot ini, kita dapat melihat pada cluster yang berwarna kuning pada usia 20-40, mereka berani membeli harga dengan harga yang cukup mahal dari 60-100. Dan begitu pula pada saat di cluster kedua ini yang berwarna hijau ini,
pada usia 50-70 mereka juga berani membeli pada harga 60-100. Dan pada saat klaster ketiga ini yang berwarna biru ini pada usia 20-40 mereka cenderung lebih memilih membeli dengan harga yang murah pada sekitaran 20-60 USD. Dan begitu pula pada saat klaster berwarna ungu ini, di mana mereka hanya cenderung membeli harga yang murah dari sekitar 20-60 USD. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada proses segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian menggunakan K-means clustering dan Euclidean distance. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.